Pemirsa jalur lintas Sumatera, Panorama 2 Sitinjau Lawi, Padang, Sumatera Barat sudah bisa dilewati kendaraan pasca bencana longsor yang terjadi pada Minggu sore. Tapi terjadi antrian panjang kendaraan karena petugas masih memberlakukan sistem buka tutup jalan. Pasca bencana longsor di kawasan Panorama 2 Sitinjau Lawi, Sumatera Barat, jalur lintas Sumatera Padang Solok Senin 13 Mei pagi sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun petugas berlakukan sistem buka tutup jalan hingga terjadi antrian panjang kendaraan. Sementara itu, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI dan Polri masih terus melakukan proses evakuasi dan pencarian satu orang korban yang berada di jurang kedalaman 60 meter. Pagi ini situasi jalan tidak bisa dilewati pagi tadi karena buka tutup ya. Ada situasi di mana hujan juga pagi ini tidak bisa buka tutup. Rencana pagi ini dari tim BPD Kota Padang mau melanjutkan pencarian korban yang kemarin sore itu kan korban ada 8 orang, 6 orang selamat, yang 2 orang meninggal dunia, yang satu sudah bisa dievakuasi, yang satu lagi masih belum dievakuasi. Rencana pagi ini mau dievakuasi. Sebelumnya, longsor mengakibatkan 2 unit minibus terjun ke dalam jurang. Dari 8 korban, 7 orang terdiri dari penumpang dan sopir berhasil dievakuasi. 1 orang korban meninggal dunia. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, mencari salah satu anggota keluarganya yang hilang diterjang banjir bandang, satu keluarga rela bermalam di kantor Kecamatan Kayu Tanam di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sementara menurut BPBD Padang Pariaman diperkirakan masih ada sekitar 6 orang yang berada dalam pencarian. Satu keluarga asal Bukit Tinggi terpaksa menginap di kantor Camat Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pasalnya hingga kini nasib salah satu anggota keluarga bernama Eka Alexander, usia 35 tahun, pasca banjir bandang Sabtu malam yang menerjang Pariaman belum diketahui keberadaannya. Sang istri terakhir berkomunikasi dengan korban sekitar setengah 11 malam. Saat itu, suaminya minta didoakan karena terjebak banjir bandang di dekat air mancur Kabupaten Tanah Datar. Hingga kini korban beserta mobilnya belum ditemukan. Telepon malam minggu jam 10.30 malam. Iya. Waktu itu suami ibu pakai kendaraan atau gimana? Pakai kendaraan Yaris warna biru. Warna biru. Di dalamnya ada berapa orang? 1 orang, suami saya sendiri. Gitu. Sampai saat ini sudah ketemu? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Sudah dicari di mana aja? Udah dicari ke Puskesmas Kayu Tanam, rumah sakit, belum ada ketemu. Berarti masih mencari ya? Ya, masih mencari, mudah-mudahan selamat. Ada satu keluarga yang belum ketemu. Tadi pagi baru masuk laporan dari keluarga yang datang dari Batu Sangkar. Ada sekitar 5 orang lagi keluarga yang belum diketemukan. Berarti untuk survivor satunya 6 orang. 6 orang ya? Ya, yang telah melapor. Kita akan bahas kembali pemirsa terkait dengan banjir atau bencana banjir bandang di Sumatera Barat. Saat ini kami sudah terhubung dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Feni. Baik, Pak Gubernur, kami sebelumnya mengucapkan duka yang mendalam terkait dengan musibah yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan juga Kabupaten Tanah Datar. Pak Gubernur, sampai dengan saat ini, tapi kita harus tanyakan terkait dengan bagaimana penanganan yang ada di lokasi-lokasi bencana. Ada berapa titik, Pak, yang disiagakan petugas-petugas atau aparat terkait? Ya, terima kasih Mbak Feni dan kemudian juga Prof. Besar TV One yang memang iNews TV yang telah bersama pada hari ini. Dan sekaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ada 4 kabupaten ya dan kota yang terdampak
Di antaranya adalah ya Pak Agam, kemudian Latar, kemudian Kota Panjang dan juga Padang. Memang di Padang juga kemarin kita menemukan korban yang meninggal. Dan yang sekarang ini ada pengungsian itu ada di 2 kabupaten, itu Kabupaten Agam dan kemudian Kabupaten Tanah Datar. Dan untuk Kabupaten Agam itu kita pusatkan di SD 08 di Empat Candu. Itu di dan kemudian juga di Tanah Datar di pusat logistiknya itu dipusatkan di kantor di Batal, dan di Tanah Datar ini tersebar di banyak lokasi dengan jumlah pengungsi ada 2.000 orang lebih. Ya, total pengungsi semuanya itu adalah banyak 2.230 orang dan ya, 2 kabupaten. Dan itu terdistribusi di jorong-jorong yang kemudian juga di kecamatan-kecamatan di masing-masing kabupaten kota. Dan untuk Kota Padang Panjang itu tidak ada pengungsian, ada di rumah masing-masing. Dan kemudian jumlah korban yang terdata sampai hari ini itu ada sebanyak 36 orang yang meninggal, kemudian 18 orang yang hilang, dan kemudian juga beberapa kerusakan untuk rumah rusak, itu ada 269, dan kemudian terdampak ada 32 dan sarana pendidikan, rumah ibadah, dan kemudian juga ternak dan lainnya. Dan kemudian juga akses, ya kemarin akses yang di antara Padang dengan Solo sempat terhenti lebih kurang 49 jam. Alhamdulillah kemarin jam 3 malam sudah buka, dan Padang Solo, kemudian juga Padang dan Bukit Tinggi melalui Malala. Alhamdulillah juga kemarin juga sudah lancar. Dan sekarang ini yang tidak bisa dilalui adalah itu akses Padang ke Kota Padang Panjang itu melalui Lembah Anai, karena di sana jalan kita putus dan kemudian terban di beberapa titik, ya, sehingga sampai sekarang tidak bisa dilakukan kendaraan baik roda 2 ataupun lagi yang besar itu. Dan kemudian juga kemarin juga sempat terganggu, terputus itu adalah longsoran dari Payakumbuh ke Kota Pekanbaru. Yang kemarin juga sudah sambung dan sudah lancar. Harus barang dan orang lokasi tersebut. Demikian. Kalau dari Kota Padang ke Kota Bukit Tinggi yang kemarin juga kita dapatkan informasinya, akses jalan via Malalak, Padang Pariaman juga sempat tidak bisa dilalui, Pak Gubernur. Tapi mungkin bisa diberikan sedikit update seperti apa kondisinya saat ini dan berapa lokasi atau jalan lagi yang mungkin kira-kira masih berada dalam penanganan? Baik, terima kasih. Untuk jalur Padang ke Bukit Tinggi yang melalui Malala itu kemarin sudah bisa dilewati, lebih kurang jam 11 kemarin dan 10 kemarin sudah bisa dilewati, karena memang ketika kejadian tanggal malam sebelumnya itu memang sempat terhenti longsor karena kebetulan saya sendiri itu mau lewat ke sana dari Padang menuju Bukit Tinggi, dan akhirnya kita berbelok ke Solo, dan alhamdulillah kemarin untuk Padang Bukit Tinggi lewat Malala bisa dilewati, dan kemudian juga ya untuk Padang Solo yang kemarin malam itu tidak bisa dilewati, tapi jam 3 dini hari sudah bisa dilewati. Nah sekarang ini yang tidak bisa dilewati sama sekali adalah itu Padang lewat Padang Panjang, itu yang ada di Padang Mancur, di Lembah Anai. Ini yang tidak bisa dilewati, dan ini sekarang ini sedang ada rapat di lokasi para dinas yang terkait di kota provinsi dengan balai jalan, kemudian balai sungai yang ada di Kementerian PUPR, bahkan juga dana direktur
dan juga datang dari Jakarta untuk mendiskusikan perkara ini. Karena memang kemarin kita berharap jalur Padang lewat Padang Panjang itu dalam waktu yang pendek bisa dilewati, minimal nanti adalah kendaraan ringan, itu kendaraan pribadi ya yang roda 4 gitu. Nah, itu harapan kita untuk tumbuh ke Pekanbaru sempat terhenti, tapi sekarang sudah jalan lagi, dan kemudian demikian juga untuk beberapa jalan yang ada di dalam Baik, sebelum saya masuk kembali ke proses evakuasi Pak Gubernur dan juga penanganan terhadap korban-korban yang saat ini dirawat atau mengungsi, Pak Gubernur, saya ingin kembali dalami terkait dengan akses jalan, terutama jalan-jalan yang disebut oleh Bapak. Sebelumnya Pak Gubernur sendiri sempat meninjau ya Pak ya beberapa lokasi yang terkena bencana banjir, dan Bapak menyebut atau informasi tersebut menyebut jalan nasional sempat terputus. Akses jalanan ini kan juga berimbas kepada distribusi, terus kemudian juga roda perekonomian khususnya. Ada penanganan lagi-lagi atau solusi dari pemerintah provinsi, dari Pak Gubernur? Ya, memang beberapa jam sempat terhambat, beberapa jam tadi, sekarang sudah berfungsi dan memang berdampak seperti untuk di Kota Pekanbaru karena beberapa jam terhenti distribusi pangan yang rutin ke sana, sehingga perlu lonjakan dari pemerintah yang kita baca. Dan untuk solusi jalan yang sekarang ini ada terganggu itu, tentu kita dengan dukungan dari Kementerian PUPR, itu dengan Balai Jalan, alhamdulillah dalam waktu yang pendek, bersama dengan petugas kita di provinsi, bersama juga dengan kota, sehingga jalur tersebut sudah bisa dilewati, dan kemungkinan barang dan orang sudah jalan. Baik. Dan yang berat sekarang ini adalah yaitu jalur Padang Panjang yang di Mancur itu, Lembah Anai. Nah, ini yang memang perlu langkah untuk jangka pendek atau juga jangka panjang. Sekarang ini itulah yang dirapatkan dan diskusikan dengan balai dan kemudian juga Kementerian PUPR. Mudah-mudahan ada konkret dan untuk penatasan jalur tersebut. Baik. Pak Gubernur, untuk korban sendiri yang saat ini masih dalam proses pencarian, terus kemudian ada juga yang dalam penanganan, serta tentunya yang mengungsi, Pak. Adakah santunan dari pemerintah provinsi, dari pemerintah pusat juga mungkin ada yang turun, Bapak, untuk membantu para korban ini, serta tentunya bagaimana ya, penanganan lebih lanjut terkait dengan kita harus ada mitigasi, mengingat cuaca di wilayah Sumatera Barat, kalau tadi lagi-lagi dari informasinya, fluktuatif, kita juga tidak bisa mencegah jika atau apabila akan terjadi hujan berat atau curah hujan yang besar ke depannya. Potensi-potensi bencana tersebut tentu saja masih membayangi keselamatan dan juga keamanan warga Bapak. Apa saja Pak saat ini langkah dari Pemprov? Ya, jadi untuk pengamanan kepada warga, maka sekarang ini mereka yang rumahnya rusak, yang tidak punya tempat tinggal, maka kita berikan tempat pengungsian sementara. Rumah rusak pengungsian. Dengan kabupaten kota. Dan alhamdulillah kita juga dari provinsi memberikan backup untuk kebutuhan pangan dan kemudian juga untuk kebutuhan sandang yang sudah hilang. Nah, waktu itu ini kita secara bersama-sama. Alhamdulillah juga dari kabupaten kota Sumatera Barat juga sekarang memberikan bantuan langsung ke bencana yang terdampak. Dan kemudian bagi rumah mereka yang tidak bisa ditinggali sama sekali, maksudnya ini ya tentu yang kita bicarakan dengan kabupaten kota, termasuk juga dengan pusat tentunya, untuk bagaimana untuk merelokasi atau untuk membangun kembali di tempat semula. Ini koordinasinya lagi kita simakkan dengan kota. Begitu makanya kita sekarang menghitung kerusakan yang rusak berat ataupun yang rusak ringan. Karena memang ada ketentuannya. Kalau rusak berat itu biasanya kami jawab dari pusat, kemudian rusak ringan tidak sedang dari provinsi, pada rusak ringan itu kabupaten kota.
Nah, kemudian kepada warga yang sekarang ini pada pengungsian, maka kita juga turunkan tim kesehatan untuk memastikan mereka sehat, dan dinas kesehatan kita juga koordinasi dengan dinas kesehatan di kota untuk backup obat-obatan, kemudian juga tenaga, dan kemudian juga program-program yang lainnya, termasuk untuk bayi dan anak-anak. Dan dengan adanya mereka di pengungsian, mereka yang akan sementara ini kebutuhan mereka harus kita atasi. Nah, kaitan dengan keluarga korban yang tidak ada luka-luka, itu langsung dibawa ke rumah sakit yang terdekat, dan kemudian setelah itu kita dirujuk ke rumah sakit yang dari tersebut, seperti daerah Bukit Tinggi, dan kali itu adalah rumah sakit Amahuta Bukit Tinggi, itu dirujuk ke sana. Dan kemudian demikian juga untuk yang di arah di Kota Padang juga kita rujuk ke rumah sakit Semen Padang, kemudian Jamil, kemudian juga rumah sakit utara yang ada di Kota Padang. Dan pembiayaan untuk luka yang dengan musibah ini, maka itu kita provinsi menanggung untuk mereka, dan sehingga memang itu mereka tidak membanding, dan kita harapkan rumah sakit bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga kita yang musibah. Baik, biaya penanganan medis maupun juga penanganan setelahnya ditanggung oleh pemerintah ya Pak. Pak Gubernur, karena durasi kita terbatas, kita terpaksa sudahi dulu informasi dari Bapak pada siang hari ini, tapi nanti kita tetap akan sama-sama mengupdate perkembangan dari tidak hanya proses pencarian, evakuasi, tetapi juga penanganan dari korban banjir yang terjadi di Sumatera Barat. Tapi sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Pak Gubernur. Selamat kembali bertugas Bapak. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.